Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita bicara tentang sesuatu yang membuat kita menyadari bahwa di sekeliling kita itu ada banyak roh. Ya, kita akan bicara tentang iblis. Saudara, kalau kita bicara tentang iblis, apakah yang ada di dalam bayangan saudara? Sesuatu yang menakutkankah? Sesuatu yang menakutkan ya. Dan itu juga akan membuat kita tidak berani ke belakang. Apakah begitu? Saudara, mari kita akan pahami dan kita pelajari tentang bagaimana kita mengetahui iblis itu seperti apa. Ya saudara, sesungguhnya kehidupan kita ini sudah diciptakan oleh Allah Bapa. Itu adalah sangat indah dan semuanya itu baik. Tetapi dengan seiringnya waktu dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, malaikat-malaikat yang sudah disediakan untuk melayani Allah, saudara, ada satu malaikat yang bernama Lucifer, dan malaikat ini adalah kepercayaan daripada Allah Bapa. Karena dia dipercaya, saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan suatu pemahaman dalam hidup kita, supaya kita menyadari bahwa kita jangan sampai ke arah situ. Ya. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9, saya akan bacakan di sini. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, Lucifer ini punya bolo, punya kawan. Dan kalau kita membaca sisilah tentang firman Tuhan, sepertiga dari malaikat yang di surga itu mengkhianati. Jadi dia mengikuti Lucifer, malaikat Lucifer. Sehingga kita harus tahu bahwa keadaan yang kita alami ini, saudara, dunia yang kita tinggal, saudara, dibanding dengan malaikat yang Tuhan sudah berikan itu sangatlah luar biasa, dan tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Pasti perkara kita itu Tuhan ikut campur tangan. Tetapi pola kerja iblis inilah yang harus kita waspadai, bahwa sesungguhnya malaikat Lucifer ini adalah malaikat yang sangat pribadi, atau pribadinya itu selalu digambarkan baik, aslinya begitu saudara. Baik, dan dia itu adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia itu yang mengetahui ya segala sesuatu yang ada, yang di dalam hidup kita maupun di sekelilingnya. Jadi makanya kalau kita melihat manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ini yang harus saudara pahami. Kalau setan atau iblis itu, dia akan mengerjai tubuh kita, itu bisa. Dia akan mengerjai roh kita, itu bisa. Tetapi dia tidak punya hak atas jiwa ini. Ini adalah milik Allah. Jadi iblis tidak punya hak. Tetapi kalau ini, iblis bisa mencobai. Bisa mencobai sampai diambil. Diambil tubuh, diambil roh. Loh, katanya nyawa miliknya Tuhan atau Allah Bapa. Kenapa kok dia bisa ngambil? Ini kita masukin saudara.
Kalau orang itu hidupnya selalu bertanya-tanya pada orang pinter, ya, selalu bertanya-tanya pada orang pinter atau memiliki sesuatu benda, yaitu benda yang bukan dari Tuhan, contohnya jimat, ya, benda keramat, terus bunga-bunga sesajen, itu tidak boleh kita. Karena semuanya itu adalah milik malaikat Lucifer. Karena malaikat Lucifer ini menginginkan supaya kita ini masuk di dalam aliran dia. Itu kasarannya gitu, saudara ya. Masuk, iblis ini ingin tubuh dan rohnya ini diambil. Supaya dengan diambil ini, dia bisa mengambil nyawa kita. Dengan catatan bagaimana kok iblis bisa mengambil nyawa kita. Contoh, ada satu keluarga, ini kejadian sungguh, saudara. Dan saya tidak sebut kotanya di mana. Orang ini tadinya makmur. Ya. Suatu ketika dia punya musibah. Di mana semuanya harta benda dia itu ludes. Tidak tahu dimakan orang, tidak tahu bagaimana. Pokoknya dia jatuh. Dari yang punya jatuh tidak punya apa-apa. Sehingga dia dihina, dicaci, disingkirkan dari kawanan, mungkin dia dipisah dari grup dia hingga dia sakit hati. Nah ini, manusia itu bisa jatuh di dalam dosa. Kalau hati kita, hati manusia ya, memiliki sakit hati, sakit hatinya, loro hati, saudara. Mangkel, jengkel, dendam, gondok, itu salah satunya ya. Terus ke doktrin. Kenapa? Karena malaikat Lucifer ini tahu benar bahwa kita ini lemah di situ. Terus didoktrin tuh tiap hari, tiap menit, tiap jam. Bahkan seluruh keluarganya pun tidak pernah peduli. Wis kasarane wis ndak tahu cara makannya apa, ya. Akhirnya dia memberanikan diri mencari sesuatu kesaktian dari kata orang di sana ada pohon yang besar begini. Nah akhirnya dia terus menyembah. Terjadilah sesuatu. Nah sesuatu itu bukannya malaikat Tuhan, tetapi Lucifer ini yang mengirim bala tentaranya, mengirim bolo-bolonya tadi teman-teman itu, wes kamu pergi ke sana. Jadi dia tuh hampir menyerupai Allah. Cara merintahnya pun juga itu. Pergi kamu ke sana, ke sana, dia lagi menyembah pohon. Cepat tanya dia maunya apa. Kalau dia mau kaya, kamu mau minta berapa tahun? Kalau kamu mau minta 10 tahun, ya sudah kasih orang 10 tahun. Tapi kamu harus memberikan sesuatu yang barang bernyawa. Ya udah, akhirnya datang saya tanya, yang dikirim tuh. Ternyata orangnya minta 10 tahun. Baru dia iya, saudara dengarkan, baru saudara iya, tubuhnya tetap menghadap, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi roh ini sudah diikat sama iblis. Sudah diikat, jadi tawanan. Mengikuti iblis kemana? Iblis mau taruh. Berarti manusia tadi itu hidup hanya dengan tubuhnya dan nyawanya. Saudara. Nah kalau tubuh dan nyawanya bukan berarti dia mati, tetapi hambar hidupnya. Begitu dia mendapat persyaratan itu, dia lakukan, saudara. Akhirnya dia langsung mendadak kaya. Karena orang kalau kaya mendadak itu dan punya hati yang serakah dan punya hati yang congkak dan sombong. Lucifer kan aslinya gitu. Dia merasa bisa dan mampu, ya saudara. Dia dipercaya oleh Allah Bapa seluruhnya. Dia mulai sombong dan angkuh dan congkak, maka dia mengkhianati. Nah manusia juga demikian. Dia mulai sombong dan angkuh, siapa yang menghina itu
dia kasih sesuatu sehingga malulah orang itu. Akhirnya dia datang lagi. Sudah habis 10 tahun. Dia datang, dia kasih nyawa, entah itu bayi yang baru lahir, entah itu apa, saya sudah tidak peduli. Yang penting kita kisahnya orang ini. Dia pasti mengorbankan sesuatu nyawa. Akhirnya dia bilang, datang lagi. Lucifer bilang lagi, hei datang lagi, orang itu datang lagi, sudah 10 tahun waktunya habis. Datang lagi, datangi. Mau apa kamu? Aku mau minta lebih kaya lagi. Mau minta berapa tahun? 25 tahun. Semakin kita lebih kaya, semakin berat jangka waktunya itu banyak, semakin beratlah posisinya. Berarti kamu harus mengorbankan darah dagingmu. Tadi kan orang luar, binatang, tapi ini darah dagingmu. Karena matanya sudah kelihatan semuanya serakah, dia oke, dia bilang itu. Ternyata benar. Dia langsung wayang mendadak, wah luar biasa kayaknya. Semua menghormati dia, mulai sombong dan angkuh, tetapi tidak menyadari bahwa itu sangat berdosa. Kenapa? Karena si istri ini hamil, saudara. Dengan hamil itu gugur. Bukan gugur, digugur, no. Iblis yang mengambil. Kenapa? Karena dia sudah perjanjian dengan iblis. Nah ini, sudah. Kalau iblis itu membuat perjanjian dengan manusia, kalau tidak dipatahkan dengan pelepasan, tidak dipatahkan dengan penguasa roh itu dengan puasa, maka itu terikat selama-lamanya. Nah, begitu anak itu tadi keguguran, itu satu kali keguguran, sudah tahu ditaruh di mana? Di tempat-tempat di mana memiliki kayu. Dia suka kayu-kayu kuno itu. Nah, dia masukkan di situ. Akhirnya sampai kalau nggak salah 4 enggak 5, saudara. Anaknya itu gugur terus. Akhirnya yang kelima dia sudah tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena sudah istrinya sudah mama orang sudah medet meler, tahu medet meler, sudah kelenger, sudah hamil besar. Meninggal hamil besar, tidak ada. Ini dia sudah stres, akhirnya dia wesek gitu, kita lari ya. Kita tidak usah ngasih makan apapun. Iblis itu menuntut. Kalau Tuhan, walaupun kita berulang kali kita punya kesalahan, dia masih memberi kesempatan supaya kita bertobat. Amin. Jadi beda sekali. Tapi iblis menuntut dan dia bilang, bilang sama prajurit, turun kamu ke rumah. Datangi mereka, kenapa kamu tidak ngasih makan aku? Akhirnya didatangi. Kenapa kamu tidak ngasih makan? Sudah capek istriku. Ya sudah, lek gitu istrimu tak ambil. Mati istrinya. Karena belum ada pemutusan, terus beruntun. Terus meninggal, adiknya meninggal satu persatu di rumah itu meninggal. Yang terakhir adalah dia. Dia sudah ketakutan kemana-mana. Hanya dia berdoa, puasa, bertemu dengan saya. Dan saya bingung, kenapa ya rumahnya kok berteriak-teriak. Saya ingat pada waktu itu, saya pernah melepaskan seseorang yang pernah dia membenci, dia punya ilmu, benci dengan si A itu, dia ambil comotronya, masukkan ke kayu. Itu saya ingat. Terus dia benci dengan si B, comot itu dimasukkan ke kayu. Nah barulah saya ingat, berarti ini ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Kenapa ya jam yang kuno ini bisa teriak-teriak? Aduh, aku sakit di sini, aku takut. Satu ini lagi gentong besar tuh dari kayu, kayu hiasan gitu, ada ularnya. Dia teriak-teriak, aneh sekali. Jadi serem gitu, rasanya ngeri gitu. Akhirnya saya berdoa, saya minta Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan bilang apa? Jangan kamu ngurapi dulu. Bereskan orang ini. Loh, maksudnya apa Tuhan? Aku ya enggak ngerti apa-apa, maksudnya apa? Karena kan dia semuanya bisa dibeli, bisa diapain. Dia berkuasa karena dia punya. Akhirnya saya bilang, saya harus ngomongnya apa? Saya juga mau ngomong gini nanti tersinggung. Sudah kamu enggak usah takut, aku menyertai.
Terus ya apa caranya? Enggak apa-apa. Kamu ngomongnya apa adanya. Ngomongnya apa Tuhan? Aku akan berikan hikmatku. Sungguh berdoa amin. Saya bilang, kenapa jam ini bisa ngomong? Kenapa gentong itu juga bisa ngomong? Dan kenapa di bawah ranjang itu kok ada teriak-teriak? Ada seperti anak kecil. Kenapa? Terus kenapa di depan meja tamu itu di bawah tuh seperti ada kayak lesen, kayak apa ya? Kayak bak gitu. Itu juga bisa teriak-teriak. Jadi semua 5 kan? 5 itu yang darah daging, yang anaknya sendiri taruh di rumah. Karena dia sayang, dia taruh di rumah. Iblis mendengarkan, dia taruh di rumah. Yang lainnya sudah tidak tahu di mana. Akhirnya saya bilang, kenapa? Apa ada sesuatu? Enggak. Sesuatu apa? Saya loh enggak pernah kemana-mana. Tanya tuh sama semua. Saya bilang, saya enggak perlu tanya. Mari kita berdoa puasa. Puasa. Dibuka sudah. Loh, itu loh. Ada orang mati, anak mati. Yang masih bajang. Tahu bajang ya? Yang masih berumur belum ada 8 bulan. Dia meninggal. Satunya, semua dibuka satu-satu saudara. Sampai orang yang nongop-nongop. Loh, kok bisa ngerti gitu. Saya bilang, Tuhan yang tahu. Bukan saya. Dan tunduk. Tidak bisa ngomong saya. Tahu solusinya apa? Enggak tahu. Solusinya adalah selesaikan turun naik ke kemah perhentian. Iya. Akhirnya saya suruh dia puasa. Tidak puasa saudara. Saya berdoa tidak masuk. Jadi mental gitu. Kita udah naik mental lagi. Saya bingung Tuhan apa yang saya lakukan. Ternyata orangnya tidak puasa. Roh yang seperti itu, iblis itu, saudara, paling takut dengan puasa. Dengarkan. Paling takut dengan pujian penyembahan. Setelah itu hari yang ketiga dia puasa. Tapi saudara, susah untuk ngewarno. Kenapa? Karena diadang. Begitu doa, ada orang tinggi besar. Begitu doa, terus di doa ada tengkorak, ada apa. Diadang terus. Seperti pintu-pintu tuh, kayak ada sesuatu yang perang. Ini pintu pertama menang, pintu kedua. Saya bilang Tuhan gini terus, saya capek Tuhan. Karena itu kan aura yang tidak baik tuh. Terus bertemu dengan roh kayak gitu. Tuhan bilang apa? Sudah, jangan takut, bala tentaraku menyertai kamu. Sekarang ini juga aku akan ikut campur tangan. Bukan, loh tadi apa enggak? Bukan, karena Tuhan ingin. Ini loh, kalau puasa itu ini loh. Kamu bisa menembusi semua ini. Bisa melewati semua ini. Baru oh ternyata lebih banyak puasa. Lebih banyak besar kuasanya. Itu intinya. Hanya saya berdoa Tuhan terus nyanyi kamu. Nyanyi saya. Sendirian lagi. Gak ada orang dia tidak bisa nyanyi. Nyanyi saya nyanyi. Bukan dalam nama bukan nyanyi itu. Saya nyanyi biasa. Ku mau cinta Yesus. Saya bisanya itu saya. Saya tahu. Begitu saya nyanyi pertama aku mau cinta Yesus. Saya melihat terang itu menembus semua itu kayak bersinar. Dengan bersinar itu malaikatnya datang. Cuma datang gitu dia buka itu apa jam yang panjang itu. Dan dia buka. Ikutlah aku. Enak ya. Tadi nggak perang-perang. Ikutlah aku. Begitu ikutlah aku lihat ada tangga 7. Kamu percaya Tuhan Allah menyertai kamu dan Allah menciptakan kamu bukan untuk dimatikan. Saya melihat dia mengangguk tapi dalam roh, tidak kelihatan mukanya. Naik. Tangga 1, tangga 2, semuanya dinaik 055 saudara. Akhirnya begitu amin. Ada ular besar sekali. Dan dia mendekati saya, tapi anehnya dia tidak bisa memegang saya, mengikat saya. Tapi orang itu diikat sudah, diikat rapat. Sampai saya bingung Tuhan, apa yang saya lakukan? Gak mungkin saya mau geret dia, gak mungkin juga. Saya berdoa Tuhan, apa yang nyanyi. Itu saudara. Setan paling takut dengan puasa, paling takut dengan penyembahan doa. Saya nyanyi, memuji Tuhan, terus puji. Mungkin ada setengah jam lebih sudah suaranya sampai gerak. Walaupun saya tidak teriak-teriak, tapi kan nyanyi terus saudara. Begitu nyanyi, saya melihat
itu ular ya yang mengikat orang itu renggang, terus hilang, pes gitu. Saya bilang, kenapa? Setelah kita naik kok kenapa? Kok iblis itu kok ngikat orang ini? Tuhan bilang, karena dia ada perjanjian, belum terselesaikan. Waduh, terus apa Tuhan caranya? Harus berkata, jujur. Kalau tidak jujur dia tidak bisa. Ya wis, amin, saya tahu saya. Sudah kamu jujur enggak? Kamu mengakui enggak bahwa kamu kedukun? Ya, saya akui. Ya sudah, kalau kamu mengakui bahwa iblis akan dikalahkan. Hari ini juga kamu dibasuh oleh darah Tuhan. Ya, saya mengakui. Bukan karena kamu takut mati ya, Pak gitu. Dia nangis. Kok ibu tahu kalau saya takut mati dengan setan? Mending saya takut mati sama Tuhan daripada takut mati sama setan. Tidak bisa. Kamu tidak akan diterima oleh Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan, baru Tuhan akan ikut campur tangan. Nah itu bedanya. Jadi saudara, kalau saudara punya masalah, iblis itu kan memberikan masalah. Jangan saudara datang itu karena masalah. Dengar? Ini satu pengertian buat saudara. Saudara datang ke tempat ini, saudara datang ke gereja, saudara datang berdoa. Bukan karena masalah saudara terselesaikan. Tapi saudara betul-betul mencintai Tuhan. Amin. Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, Tuhan selesaikan kok. Pasti. Itu intinya. Jadi kita harus tahu beda. Kalau iblis ini mencobai dan ngambil milik Allah. Tetapi segala sesuatu yang Allah berikan pada kita, ketika kita percaya, kemenangan di pihak kita. Ya saudara. Ini aja saudara. Ketika kita percaya, kita puasa, kita memuji Tuhan, memuliakan, lewat pujian, maka setan itu akan pergi. Sebelum saya lanjutkan, saudara akan melihat awal mula di mana iblis itu jatuh atau iblis itu mulai kalau dikisahkan di dalam film ini, iblis itu awal mulanya seperti ini dan karena dia congkak, dia dijatuhkan, dia sama Tuhan diikat dan dimasukkan. Seperti di dalam Wahyu 12 ayat 9. Kita lihat dulu filmnya, saudara. Kata setan hanya digunakan 2 kali di dalam Alkitab terjemahan baru. Untuk akar kata Yunani, Satanas diterjemahkan menjadi iblis di 34 tempat yang lain di Alkitab. Oleh karena itu, sinonim setan yang terdekat di dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Kapan persisnya Allah menciptakan para malaikat masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, apa yang diketahui secara pasti adalah Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Karena di dalam kesuciannya, Allah tidak dapat menciptakan sesuatu yang berdosa. Allah tidak menciptakan iblis. Yang Allah ciptakan adalah malaikat yang belakangan menjadi iblis atau setan. Yesus menyiratkan bahwa awalnya, iblis adalah pribadi yang baik dan sempurna. Jadi, tadinya setan adalah putra surgawi Allah yang setia. Bagaimana mungkin seorang malaikat menjadi iblis? Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lucifer diciptakan dengan keindahan yang sempurna sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cantik. Ia dipenuhi hikmat sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpandai. Dari seluruh malaikat yang ada di surga, Luciferlah yang paling pintar, cantik, dan berkuasa. Yehezkiel 28 ayat 12 mencatat, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah dan berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah karena malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan, Sang Pencipta saja yang patut disembah. Sama seperti ciptaan yang cerdas lainnya, malaikat yang menjadi iblis bebas memilih untuk melakukan yang benar atau yang salah. Namun, ia mengembangkan keinginan untuk disembah. Hasratnya untuk mendapatkan kemuliaan melebihi hasratnya untuk menyenangkan Allah. Yesaya 14 ayat 13-14 mengatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Malaikat yang menjadi iblis memilih untuk menentang Allah dan menghasut para manusia pertama untuk mengikuti dia. Jadi, ia menjadikan dirinya sendiri setan yang berarti penentang. Jadi, ketika iblis yang dulunya itu malaikat Lucifer memberontak melawan Allah dan jatuh dari surga, sepertiga dari malaikat bergabung dengan pemberontakan ini. Tidaklah diragukan bahwa para malaikat yang jatuh inilah yang disebut sebagai setan-setan. Kita tahu bahwa neraka dipersiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Demikian menurut Matius 25 ayat 41. Dengan asal-usul Lucifer dalam Alkitab tersebut, Lucifer saat ini pun dikenal sebagai iblis yang berusaha menjatuhkan ke dalam dosa, terutama dosa kesombongan. Penting untuk kita ingat bahwa Lucifer awalnya adalah seorang malaikat yang melayani Allah. Artinya, ia sangat mengerti bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Allah. Ia pun sangat mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Apalagi, Lucifer juga dikenal memiliki banyak hikmat. Lucifer dan Beelzebul adalah dua nama lain yang disebut di dalam Alkitab yang seringkali dikaitkan dengan setan. Nama Lucifer di dalam teologi Kristen diidentifikasikan dengan putra fajar. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang dikaitkan dengan pemfitnah dalam bagian lain di Perjanjian Lama. Beelzebub adalah nama dewa orang Filistin, lebih tepatnya sejenis Baal dari kata Baal Zebub yang artinya dewa lalat dan juga digunakan di Perjanjian Baru sebagai sinonim untuk setan. Selain itu, setan juga digambarkan sebagai ular dan naga, atau ular naga dan banyak lagi. Di dalam kisah Kejadian, setan diidentifikasikan sebagai ular yang membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar. Wahyu 20 ayat 2 menyebut bahwa si ular tua itu yaitu iblis dan setan. Dengan segala yang ia miliki tersebut, Lucifer mampu membolak-balik segalanya. Ia merupakan entitas yang sangat mampu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu terus berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam godaan Lucifer. Berhati-hati jugalah dengan kesombongan atas hikmat yang sejauh ini sudah kita miliki. Jangan sampai kita menjadi Lucifer-Lucifer kecil yang berlaku seperti yang dikatakan ayat Alkitab tentang asal-usul kesombongan. Kiranya segala kemuliaan bagi nama Allah saja. Demikian fakta Alkitab tentang asal-usul setan. Beri pembelaan Tuhan. Saudara, iblis itu lagi mengintai hidup manusia. Karena saya sudah tahu riwayat tadi, sangat mengerikan sekali bahwa ternyata segala sesuatu yang kita pikir pun iblis tahu. Jadi makanya jangan tersimpan dalam hati kita sesuatu yang tidak menyenangkan. Hati ini harus bersih. Ya. Orang yang percaya itu hatinya harus bersih. Orang yang mencintai Tuhan itu hatinya juga harus bersih, ya saudara. Orang yang mau melayani dan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik juga hatinya harus bersih. Kemudian yang kedua adalah pikiran. Jadi ini harus dipatahkan, harus bersih. Kalau pikiran ini saudara, kita harus tidak boleh sombong. Apa arti sombong? Kalau kita melihat umumnya, mungkin kita tidak mau nyapa, tidak mau itu sombong. Bukan. Sombong itu boleh dikatakan dengan sesuatu sifat karakter. Ya saudara. Kalau kita sudah tahu dalam posisi kita suka marah, tolong didengarkan. Mari kita juga menahan diri supaya kita tidak sombong dan angkuh. Kalau kita punya sifat karakter marah dan emosi itu meluap-luap, maka kata-kata kutuk akan keluar. Betul enggak? Dan kata-kata yang tidak membawa berkat itu akan keluar. Berarti saudara menentang dengan Allah. Berarti saudara termasuk orang yang sombong. Kemudian ada juga pikiran itu yang selalu jelek. Kadang manusia itu menganggap dirinya benar dan orang lain itu jelek.
curiga, terus untung ruginya, saudara, itu paling Allah tidak suka. Kenapa? Karena kamu cari uang itu Allah yang memberkatimu. Jangan pernah kita berpikir bahwa dalam hidup kita, aku ikut Tuhan itu sekian, enggak ikut Tuhan sekian. Itu kan sesuatu yang membuat Tuhan itu sedih. Kenapa? Karena kita menimbang iman kita itu dengan perkara kita. Sesungguhnya apapun yang kita lewati, Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Amin. Bukan berarti kalau kita kerja, kita tidak mau menimbang. Kita kerja harus pakai pikiran, saudara. Kita tidak boleh rugi. Contoh aja, ini contoh saudara. Mungkin di antara saudara pernah ngalami. Saya kan sudah sering katakan, itu kesaksian saya berulang-ulang juga. Orang kalau hutang, ya saudara, kalau minta itu ngoyok, betul enggak? Tapi pada waktu saatnya kita minta mengambil kembali hak kita, dia tidak kasih, bahkan dia marah, betul enggak? Mungkin juga dia bulet itu menjauhi kita agar tidak bertemu. Nah, disitulah kadang pikiran kita menganggap bahwa kita ini sering kali ditipu orang, sering kali kita ini dikerjai orang, tetapi kita harus mengerti bahwa semua yang terjadi itu karena saya sendiri atau karena Tuhan izinkan itu supaya saya itu merendah di bawah kaki Tuhan. Saya cerna dengan kejadian suami saya dengan hutang yang pakai celurit itu, tahu saudara kesaksian saya. Saya cerna, saya bilang, bukan saya menghakimi, tapi saya bilang, Tuhan, mungkin saya yang salah. Ampuni saya. Mungkin juga suami saya yang sembrono, ceroboh, ampuni. Bukan terus berarti saya selalu mendoktrin suami saya. Harus pokoknya, kamu jangan sampai begini. Saya tidak mau. Saya bilang, saya angkat tangan karena saya serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan kasih jawaban, saudara. Lewat media TV, lewat media apapun. Bahkan bacaan pun Tuhan bilang, semua itu bukan kehendakmu. Semua itu kehendakku yang jadi. Kalau toh semuanya ini kamu alami sesuai dengan kehendakku, maka semuanya akan ku pertanggungjawabkan. Amin. Itu saya imani, oh ya udah. Tapi bukan berarti saya tunjukin sama suami saya, ini loh Tuhan mempertanggungjawabkan. Saya mengalir aja. Akhirnya hari demi hari Tuhan buka satu persatu. Tuhan genapi. Ini hilang ditutup sama Tuhan. Ini hilang ditutup sama Tuhan. Bukan ditutup uang datang gitu saudara. Kerja. Jadi intinya iblis itu selalu mengintai. Tapi kita harus punya hikmat dari Tuhan. Supaya kita tidak rugi. Kita tidak kebawa. Karena apa? Karena pikiran ini akan berbahaya sekali buat kita. Kenapa? Karena itu akan membuat kita ini saling menyakiti. Satu. Kedua, kita membuat orang itu kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang kita alami sehari-hari itu justru itu yang membuat kita ini jatuh sendiri. Kenapa? Karena kita tidak waspada. Dengan kejadian ini harus waspada. Saya mengalami sesuatu yang membuat saya itu jadi sedih, kenapa kok kayak gini. Tapi begitu saya perhatikan semua, dengan semua bukan memori kembali, tapi saya berdoa, Tuhan berikan hikmat. Nih, ini jawabannya. Oh ya, berarti aku yang salah. Saya mulai gerakkan, oh nih. Toh akhirnya oke orangnya. Jadi saya merasa bahwa semua yang saya alami, saya hadapi itu tidak sendiri. Karena Tuhan yang menuntun. Kalau kita mau mendengar suaranya. Kalau kita mau mendengar firman-Nya. Loh Bu, Allah itu bicara lewat apa ya? Lewat Roh Kudus, saudara. Dan Allah tidak mungkin bicara langsung, tapi dia melewati Tuhan Yesus, melewati juga para malaikat, melewati juga Roh Kudus. Akan menuntun kita, kemana kita harus pergi. Intinya seperti itu. Kita perhatikan ini gambar, saudara. Jadi selama iblis itu belum masuk ke neraka,
dia selalu ingin mencengkram dunia ini. Mencengkram bukan dunianya, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kita lihat itu gambarnya. Matanya tidak pernah berhenti, berkedip, selalu mengawasi kita. Kemudian kita lihat di dalam satu ayat, di dalam 1 Timotius, pasal 4 ayat yang ke-1. Begini bunyi firman-Nya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi saudara, ini adalah akhir dari semuanya. Jadi ini intinya adalah semuanya itu arahnya itu iblis itu akan merebut gitu. Intinya itu saudara. Dia semakin merajalela, semakin berbuat sewenang-wenang, semakin dia sakarpe sesuka-sukanya. Dia ingin kerjai siapapun. Anak muda, anak kecil, siapapun saudara. Nah itulah yang membuat kita harus waspada. Mengapa? Karena iblis tahu bahwa hari kiamat sudah dekat. Jadi kita harus selalu waspada. Contoh saudara, ada satu kejadian yang membuat kita ini tidak tenang. Karena perkara itu semua akan membuat keluarga kita ini tidak percaya pada kita. Ada satu kehilangan dalam milik kita. Atau orang yang saudara memberikan kepada kita satu kepercayaan. Kita tidak bertanggung jawab. Kita berdoa. Dengan kita berdoa itu berarti kita menyerahkan persoalan itu pada Tuhan. Tetapi dengan menyerahkan persoalan pada Tuhan, kita sebagai manusia ciptaannya, kita tidak boleh memiliki motivasi. Tahu saudara? Saya tahu bahwa si A ini membenci saya. Tapi dia melekat pada si A itu dengan tujuan supaya dia bantu kita. Pada waktu kehilangan ini dia bantu saya. Nah itu tidak boleh. Tahu saudara? Kita memanfaatkan orang. Kalau kita kerja, ya kerja. Jangan ada motivasi di balik semua itu. Itu tidak langgeng, akan habis. Itu makanya kalau saya dalam pelayanan ini pelajaran yang saya alami. Saya melihat bahwa ini semua adalah jemaat Tuhan. Saya tahu mereka datang pergi. Kadang orang kalau bilang, loh orang itu sudah ditolong sekarang kok balik lagi gini. Sudah, saya tidak tahu. Saya angkat tangan. Kenapa? Saya tidak tahu. Saya tidak memiliki motivasi apapun terhadap orang itu. Tergantung apapun orang itu datang, berarti Tuhan izinkan orang itu kembali. Saya cuma gitu. Jadi intinya kita harus belajar. Walaupun mungkin kita sakit. Loh orang itu lama gak ketemu. Moro-moro datang nangis-nangis. Itu kan kalau secara logika, terus buncek gitu kan. Belum nanti kata gosip dengan orang A, orang B. Tapi saya tetap diam. Kenapa? Saya harus belajar. Saya harus belajar saudara. Pikiran ini yang gak pas, buang semua. Buang. Makanya kita harus peka orang ini kemana. Supaya apa? Tidak ada benturan satu dengan yang lainnya. Itu penting sudah. Karena ini akhir zaman. Mereka itu akan buat kita suami istri pun bisa terjadi sesuatu. Bahkan anak mantu pun bisa terjadi sesuatu. Kalau kita tidak harus waspada akan terjadi sesuatu. Makanya kita harus waspada. Amin. Harus jaga keluarga kita, jaga pelayanan kita, jaga hidup kita. Supaya kita tidak melenceng dari jalan Tuhan. Karena itu berbahaya sekali. Orang melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu membuat kita itu penuh dengan banyak masalah. Mengapa kita harus ke sana? Mengerti ya saudara maksudnya? Jadi iblis itu sudah jelas dia mengintai kita. Lalu kita lihat ayat yang penutup, gambar penutup. Tuhan Yesus itu akan memberkati kita selama kita melekat padanya. Maka seperti tangan Allah itu atau tangan Tuhan itu menyertai kita. Lilin itu adalah kehidupan kita. Walaupun lilin itu bergerak. Kadang ya tiupannya kena angin ya. Kadang redup tapi tidak akan sampai padam. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Amin. Bukan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Selama kita punya, selama kita dapat, selama kita mampu, lakukan yang terbaik. Karena Tuhan ingin
supaya kita tidak hitung-hitungan, satu. Kedua, supaya pikiran kita jernih, hati kita jernih. Amin. Buka hati kita untuk menerima kenyataan hidup ini. Karena Tuhan punya persiapan-persiapan di akhir zaman. Besok hari Senin kita masuk dalam perjamuan roh. Ya, perjamuan suci yang roh untuk roh. Maka persiapkan saudara kalau perlu panggil anak, mantu, cucu saudara untuk menerima berkat itu. Karena itu penting untuk kita semua. Saudara, nyanyian ini memberi kesaksian pada saya. Pada waktu itu saya seorang diri di rumah. Saya takut sekali karena hujan sangat deras dan petir menyambar kemana-mana. Kemudian pohon pisang yang ada di sebelah saya itu jatuh dan mengenai tepat di tempat kamar saya. Dan saya menangis karena tidak ada satu orang pun yang menemani saya. Dan saat itu saya melihat ada selembaran pujian yang terselip di Alkitab. Karena pada waktu saya memegang Alkitab, saya gemetar saudara. Dan tak tahu apa yang harus saya baca. Tapi selembaran itu yang kuat sekali untuk saya mengambilnya. Dan saya buka ternyata pujian ini menyanyikan tentang bernyanyi dan bermazmur. Walaupun saya mungkin terbata-bata nyanyi saya, mungkin falas pun saya tetap menyanyikan lagu ini. Sementara petir itu menemani saya untuk memuji-muji Tuhan. Dan tidak akan lama berhentilah petir itu. Dan semua orang saya mendengar di sana ada pelangi, di sana ada pelangi. Karena rumah itu ada di kampung, sangat dekat dengan suara orang-orang itu. Saya tengok itu di jendela. Saya buka itu. Betapa terkejutnya dan betapa senangnya hati saya. Karena di antara rintik-rintik hujan, di situ ada pelangi yang berwarna-warni tepat di depan jendela saya. Dan saya mulai menitikkan air mata. Engkau baik Tuhan, Engkau menemani aku. Seperti Bapak Abraham, Engkau memberikan kekuatan. Seperti Nuh, Engkau juga beri kekuatan. Saudara, itu perkara ketakutan sendiri di rumah. Tuhan ikut bekerja. Sekarang perkara saudara itu juga besar. Tidak ada jalan lainnya. Mari kita imani dengan pujian ini. Ketika kita menyembah, semua persoalan saudara, Tuhan ikut campur tangan. Ketika kita menyembah, semua penyakitmu akan dihancurkan. Ketika kita menyembah, semua hutang piutangmu, Tuhan akan membuka pintu berkatnya. Agar kita semakin bekerja dan bisa membayarnya.